Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto You. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, sepertinya hari ini koreksi ya. Koreksi tapi masih alhamdulillah ya. Bitcoinnya masih kencang di angka 66 ribuan. Daripada di bawah 60 ribu, ini masih lumayan banget 66 ribu dolar ya. Ternyata ada beberapa informasi yang membuat kayaknya market hari ini ya. Salah satunya ada insiden di Iran, nanti itu kita tunggu apakah bakal berdampak banget bagi market kripto hari ini. Makanya masih kita nantikan banget ini ya. Apakah bakal koreksi dalam atau seperti apa? Untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Shiba, PP, Dogecoin, dan banyak lagi kalian bisa dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu katakan bahwa Bitcoin itu pakainya sih enak ya. Bahkan di saat market lagi begini ada yang naik sampai dengan 75%, 87%, dan banyak sekali bahkan di saat market lagi bull ada yang naik sampai 200%. Jadi banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang baru-baru dengan potensi yang naiknya luar biasa di Bitcoin ini. Dan buat P2P-nya juga ada. Jadi untuk memudahkan kita transaksi di sini, kemudian hadiah mereka juga bagi-bagi sampai dengan 5 juta dolar di sini. Mantep banget nih ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Ini kalau kita lihat harga Bitcoin saat ini kalau kita lihat chartnya, oke ya, ini menggunakan time frame mingguan. Ya, jadi ada 3 fase di dalam halving Bitcoin ini. Jadi yang pertama adalah kalau kita lihat penerusan ulang yang terakhir pada lingkaran biru tua ini, kalian bisa lihat bahwa pada tahun 2016 penerusan kembali halving itu mencapai kedalamannya sekitar 29%, bahkan hingga 40% minusnya jika kalian menghitung sumbu turunnya. Jadi pada tahun 2020 ketika lihat lagi penerusan kembali halving memiliki kedalaman sekitar 19% ini di tahun 2020 ya. Kemudian pada tahun 2024 halving retouch-nya itu sebesar 23,6%-an ya. Yang menjadi retouch terdalam pada siklus ini ya di angka 56 ribu dolar ya. Penerusan kembali halving ini juga adalah peluang pembelian dengan harga murah yang terakhir dalam periode pasca halving. Apakah koreksi ini nggak bakal ketemu lagi di angka 56 ribu dolar? Karena kita lihat akumulasi ulang pada kotak yang warna merah ini bahwa kini telah melakukan penerusan kembali, halving telah terjadi. Dan hal ini itu telah membentuk fondasi dari rentang akumulasi ulang ya. Jadi kisaran akumulasi ulang ini tuh berkembang beberapa minggu sebelum halving dan diakhiri dengan breakout beberapa minggu setelah halving tersebut ya. Jadi kisaran akumulasi ulang ini adalah antara standnya di angka 60 ribuan hingga 70 ribuan dengan sumbu di kedua sisi kisaran tersebut. Kalian bisa lihat yang tanda panah ini, dan tujuannya saat ini adalah agar Bitcoin itu bergerak ke samping menuju halving dan seterusnya sebagai persiapan untuk fase berikutnya dalam siklus ini. Jadi yang warna hijau ini adalah fase bulannya dimulai. Makanya ini masih setway dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Jadi fase akumulasi ulang ini itu dapat berlangsung beberapa minggu bahkan hingga 150 hari, yaitu sekitar kurang lebih 155 bulan ke depan gitu ya. Jadi banyak investor yang terguncang pada tahap ini karena kebosanan dan ketidaksabaran serta kekecewaan terhadap kurangnya hasil besar dalam investasi Bitcoin mereka segera setelah halving ini. Makanya mereka itu masih setway di angka tersebut. Kemudian kalau kita lihat yang ada kotak hijau ini di tahun 2020, fase ke bulannya kan 2021 ya. Jadi setelah Bitcoin keluar dari area akumulasi ulang atau setway di sini, nah terobosan ke tren naik atau ke warna hijau ini kalian bisa lihat. Jadi fase bulan ini ya setelah mereka melalui setway di angka stand 60.000 ke angka 70.000, di angka-angka gitu aja dan membuat bosan market, nah sehingga masuk dalam fase menuju pertumbuhan maju tren naik di kotak warna hijau tersebut. Makanya kita nantikan banget ini fase bulan itu diprediksi ya di tahun 2025, tapi kita lihat aja ya, tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia cryptocurrency. Ini kalau kita akumulasi ulang aja dari range 2011 ke 2013 dari bear, kemudian akumulasi, kemudian terjadi bull run, begitu juga 2014, 2017. Jadi hampir rata-rata rentang waktunya itu kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun terjadi koreksi, kemudian setway atau akumulasi ulang dan terjadi bull yang kencang banget di sini ya.
Yes, kemarin ada yang menarik ya, bahwa Elon Musk hadir di Bali pada hari kemarin pada saat peresmian Starlink yang ada di Indonesia ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian penutupan di minggu ini bahwa Bitcoin ETF Spot Amerika Serikat, mereka telah membeli atau menahan Bitcoin sekitar 14.389 Bitcoin di minggu ini. Dan penambang menciptakan kurang lebih 3.150 Bitcoin dan lebih banyak minggu ini ya. Jadi permintaan mulai melebihi pasokan dari Bitcoin. Nah, selain itu juga ada paus misterius yang telah membeli sekitar 1.590-an Bitcoin atau setara dengan 106 juta dolar yang mana dibeli dalam waktu 24 jam terakhir. Mungkin ini adalah fase sebelum perlahan menjadi bulan buat harga Bitcoin. Makanya beberapa paralel udah melakukan entry lagi nih ya. Kenceng banget, 1 juta dolar aja kurang lebih 16 miliar rupiah. Ini 106 juta dolar ya, dikalikan aja deh ya. Jadi memang kenceng banget kayaknya ke depannya nih ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas tentang banyak banget yang request, "Bang, tolong update lagi tentang token ini." Katanya kan token ini banyak sekali perkembangan. Ini saya udah bahas sudah lama banget ya, sekitar 7 bulan yang lalu, terus beberapa bulan yang lalu juga saya bahas terakhir update dari token ini. Dan mereka banyak yang bersyukur karena banyak mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari token ini. Kalian tahu banget lah ya, ini token viral banget di tahun 2024. Jadi meskipun banyak yang nggak tahu, tapi kalau segelintir orang yang dapat cuan dari token ini, kayaknya wah selamat banget deh buat kalian semua. Saya bahas itu udah 7 bulan lalu, kemudian baru hype-hype-nya itu di bulan April kemarin ya, kenceng-kencengnya gitu ya. Dan bayangkan, sampai saat ini aja kalian melakukan entry sekitar beberapa bulan lalu pas saya bahas, kayaknya hari ini udah kipas-kipas aja, mau dia koreksi gimana aja kayaknya gak bakal ketemu lagi harga tersebut ya. Kalian tahu banget, dan itu adalah Catcoin. Bayangkan ya, di saat dia berdiri aja naiknya gila banget. Di saat market lagi bear hari ini aja, dalam beberapa hari terakhir, misalkan dia bear misalkan 1 bulan terakhir belum terjadi pemompaan, tapi gila banget pemompaan dia udah tembus sampai dengan 12.362%. Jadi kencang banget kan. Dan kalau bertanya di Catcoin di mana, ada juga di Bitget, ada juga di beberapa exchange seperti Maxi Global, Get.io, Uniswap, dan banyak lagi. Dan selain itu juga, kalau kita lihat, ternyata mereka ada beberapa update terbaru. Ini yang buat saya menarik ya. Ternyata ini bukan hanya sekedar meme coin biasa. Wah, keren banget sih ini ya. Saya juga nggak nyangka, ternyata Catcoin bisa sebesar ini gitu ya sampai dengan saat ini. Oke, kalau kita lihat yang tadinya hanya sekedar meme coin, si Catcoin ini ada beberapa update terbaru. Selain mereka saat ini sudah beroperasi di jaringan blockchain Solana, yang tadinya kan Ethereum, mereka melebarkan sayap ke blockchain lain. Nah, selain itu juga mereka ada beberapa update khusus ya, khususnya yang buat diketahui untuk para holder atau calon holder dari si Catcoin ini. Jadi dengan cepat bahwa mendapatkan popularitas dari Catcoin dan perhatian dengan peningkatan pesat yang lumayan cukup besar menurut saya, apa penyebab meme coin ini menjadi tren akhir ini ya, dari Catcoin ini. Jadi kalau kita lihat, Cat ini adalah meme token yang perlu diperhatikan banget di tahun 2024 ini. Kenapa? Karena banyak sekali yang mendapat keuntungan dari Catcoin, kenaikannya ya. Apalagi market cap dia adalah peringkatnya di angka 700-an. Tapi untuk meme coin itu masuk dalam 20 besar. Kalau nggak salah untuk market cap terbesar di meme coin ya. Yang pertama kan Dogecoin Shiba Inu. Kemudian volume pedagang mereka aja itu udah 30 jutaan dolar. Jadi kalau misalkan pemompaan selanjutnya mungkin ke 100 juta dolar masih kelihatan mungkin gitu ya buat si Catcoin ini. Nah, yang pertama mereka ini menaklukkan kontes meme coin di BNB Chain. Jadi pada antara 10 April tanggal sampai dengan 9 Mei kemarin, mereka telah merebutkan hadiah sekitar 500.000 dolar yang memang dirancang untuk menginspirasi para pembuat content creator membuat kreativitas, dan kontes itu menawarkan kumpulan hadiahnya bervariasi hingga 500.000 dolar. Kemudian pada tanggal 12 Mei kemarin, bahwa Catcoin juga meraih posisi terdepan dengan volume perdagangan mereka sampai dengan 54 jutaan dolar. Dengan holder mereka sekitar 25 ribuan holder, dan market cap volume pedagang mereka dalam tembus 26 juta dolar dalam waktu 24 jam terakhir. Kemudian kalau kita lihat Catcoin ini, kalau pergerakannya, supply dia tuh cukup banyak, bahkan masih jauh banget dari 1 dolar, jauh banget ya, nolnya banyak banget. Ini 50, nggak tahu saya supply-nya berapa ini ya, karena angkanya banyak banget, saya nggak tahu nyebutnya 50 ribu triliun, kuadriliun atau apa deh, nggak tahu deh nyebutnya, karena banyak banget di sini. Meskipun banyak, tapi receh banget gitu ya, meme coin banget.
Tapi di sini dia lebih cenderung kuat menurut saya. Ketika market lagi bearish, lagi bull, apalagi lagi bull ya, kencang banget. Nah, si meme coin itu lebih cenderung lebih cepat. Kalau misalkan Bitcoin naiknya 1%, meme coin udah naikin 15%, 20%. Artinya apa? Meme coin akhir-akhir ini sejak tahun 2023, 2024 lebih cenderung kuat ya dibandingkan tahun 2020, 21 atau 22. Yang mana ketika market Bitcoin turun, meme coin lebih cenderungnya dalam banget. Nah, ketika Bitcoin naik, ya meme coin naik juga ya. Tapi saat ini Bitcoin koreksi, meme coin koreksi tapi nggak terlalu dalam. Kemudian ketika Bitcoin naik 1%, dia udah startnya 15%, 20%, dan banyak banget. Makanya kita lihat perkembangan dari Catcoin yang mana mereka juga diindikasikan bakal terdaftar di pertukaran Binance. Makanya masih ada gebrakan sepertinya buat si Catcoin di tahun 2024 ini. Yes! Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau di keuangan kalian sendiri, selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market itu dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.